Dan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita masuk ke pertemuan kesekian. Berapa ini? Ke 9 ya. Ke 9 ini kita start dulu presensinya biar kalian bisa start juga presensinya ya di LMS-nya. Silakan di start. Nah, topik kita malam ini seperti yang tertulis di sini ya, praktek membuat API di Laravel. Nah, pertama itu seperti biasa, saya close dulu ini. Sebentar, kita coba ganti akun dulu. Check out, sign up. Oke, kita pakai project kita yang kemarin aja ya, biar nggak perlu instalasi lagi. Jadi masuk dulu ke projectnya kayak biasa. Basic out ya nama aplikasinya kemarin. Tapi kita bikin aja nanti di sini. Terus kalian juga coba install Postman di laptop masing-masing ya. Cari aja postman.com gitu, Postman download ini. Nah ini downloadnya dan installnya sangat sangat gampang ya, kayak aplikasi pada umumnya aja. Nanti pilih aja di sini OS-nya apa, terus tuh bakal ke download, dibuka, install, nanti bentuk tampilannya ya kayak gini. Buat akun dulu lah, create account, terus tuh sign in dan lain-lain ya. Cuman ini kayaknya nggak pakai create account juga bisa deh. Ya itu ini tools untuk bisa testing API kita ya. API itu pertama kita kenalan dulu apa itu API. API itu kan application programming interface ya. Jadi kayak seperti interface lah, interface aplikasi. Interface itu apa sih? Kayak penghubung gitu ya dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Jadi tujuan utama kita buat API itu supaya aplikasi kita nantinya itu bisa berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Aplikasi lainnya tuh bisa apa aja. Kalau kita gambarin skalidraw.com, jadi ini misalkan adalah server kita gitu ya. Server kita di dalamnya itu ada aplikasi. Ini server yang kecil itu aplikasinya gitu ya. Nah, ini aplikasi kita. Jadi aplikasi kita ini punya API. Dan nanti ini akan bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain tujuannya. Jadi kalau kita bikin API itu tujuannya pasti untuk komunikasi dengan aplikasi lain. Aplikasinya itu bisa apa aja bentuknya. Atau yang biasa disebut klien juga ya, klien dari API kita. Nah, bisa aja dia tuh mobile app gitu ya. Ini mobile app. Terus tuh atau web app yang lain gitu. Jadi satu buah API itu bisa dipakai di entah itu di mobile atau di web gitu atau bahkan di aplikasi kita juga sendiri gitu ya di app mobile kita, web app kita atau juga bisa kita kita integrasikan ke aplikasinya orang lain yang entah berantah di mana gitu. Ini taruhlah ini masih di satu server sendiri gitu, ini satu server kita sendiri ya anggapannya. Nah ini API kita, ini ada web web dan mobile client ya, mobile client, web client. Nah atau aplikasi orang lain yang berada di server lain nih. Ini aplikasi orang lain contohnya. Nah, aplikasi orang lain ini. Tujuannya apa? Jadi nanti si API ini bisa sebagai interface penghubung gitu ya antara aplikasi orang lain ini yang ingin integrasi dengan aplikasi kita gitu. Sebagai contoh nih, biasanya kita kalau misalkan mau melakukan pembayaran, kan itu kita akan connect ke API-nya bank tuh. Jadi aplikasi kita akan connect ke API-nya bank. Berarti tanda panahnya kebalik. Nah, tanda panahnya dari sini gitu ya. Misalkan ini aplikasi bank gitu, API-nya banking, perbankan. Kita pengen konsumsi API mereka gitu. Tujuannya untuk berbagi data. Simpelnya kayak gitu. Jadi misalkan user kita tuh transaksi di aplikasi kita, terus tuh nanti dia bayar gitu ya. Kita pengen tahu uangnya tuh udah masuk atau belum secara otomatis tanpa perlu kita cek manual di HP kita gitu atau di rekening kita. Ya udah kita minta kerjasama sama bank, mereka akan kasih kita API untuk connect, nanti kita akan connect ke sana buat dapat statusnya tadi kayak gitu, buat dapat berbagi data. Simpelnya itu tujuannya API. Sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat API di aplikasi Laravel kita ya atau Laravel di Laravel lah simpelnya. Oke, kita buka codingan kita yang kemarin dulu. Nah, ini lagi error terminal gue nih, aku buka manual aja nih. Visual Studio. Oke. Oke. Bisa ya teman-teman.
Nah ini ya, aplikasi kita yang kemarin, uh, Ravel kita yang kemarin, kita besarin dulu deh, biar lebih puas. Nah, perbedaannya tuh sebenarnya yang lainnya tuh sama ya guys ya. Entah itu logic app-nya ataupun proses bisnisnya gitu ya. Semuanya sama. Cuman kalau API nanti bedanya di responsnya. Biasanya kan dia berbagi, ini kan tadi kan tujuannya berbagi data kan. Nah, format pembagian datanya itu biasanya kita pakai format yang namanya JSON ya. JSON ya. Ini tipe kayak kayak gimana ya contohnya? JSON gini. Data JSON yang biasanya kita bagikan gambar. Jadi dia kayak cuman data aja gitu yang akan dibagikan. Kenapa kayak JSON? Karena sudah general banget dah gitu. JavaScript JavaScript apa gitu, Object Nation. Nah, itu kepanjangannya JSON. JSON itu kita pakai karena dia itu agnostik gitu, nggak punya tipe data, nggak punya ini itu gitu. Jadi misalkan nanti banknya pakainya Java gitu, terus tuh aplikasi aplikasi kita Laravel, mereka tetap bisa saling mengerti gitu, karena data yang dikirim itu bentuknya JSON. Nah, kalau sebelumnya kan kita ngirim datanya itu ke view langsung kan, kayak contohnya, nah ini masih loading ya, agak lemot nih. Wait, kita close saja beberapa yang bikin berat. Oke. Wah, mau naik parah guys, sorry guys. Wait, agak naik nih. Nah, ini dia. Jadi untuk logiknya biasanya itu sama aja gitu. Misalkan untuk membuat post sebuah produk gitu ya, kita membuat sebuah produk nih di sini. Terus tuh untuk menyimpan gambarnya dan lain-lain tuh semuanya sama nih. Kita bisa buat ulang ini di API ya. Bedanya nanti cuman aksesnya lewat API gitu aja bedanya. Nah, yang lainnya tuh sama gitu untuk isinya. Nah, kita buat aja langsung contohnya di sini ya. Kita pengen bikin API untuk mendapatkan data produk misalkan ya. Dapatkan data produk dan menyimpan data produk. Kita buat dua API itu dulu. Nah, cuman kita harus pisahkan kontrolernya ya, baiknya kayak gitu. Jadi antara controller untuk akses dari API dan juga dari yang dari web langsung web kita gitu, itu beda tempatnya gitu. Kita bikin aja controller baru di sini, PHP Artisan Make Controller, terus tuh kita kasih dia di dalam folder API kayak gini ya. Sebenarnya nggak dalam folder nggak apa-apa sih, cuman biar lebih terstruktur aja, biar lebih rapi. Nah, kita langsung bikin API slash nama controllernya apa, misalkan product controller ya. Kita samain aja namanya kayak yang biasa, sudah kan? Terus ini dulu aja deh, product controller. Kita buka product controller yang di folder API tadi ya, yang di bawah sini, slash API. Untuk membuat API, ini kita membuat API untuk get products ya, sama seperti yang di web kemarin. Kita copy aja ini untuk yang sini ya, karena kebetulan logiknya sama kan, jadi kita bisa copy. Nah, kita paste di sini. Jangan lupa ini diimport dulu ya kelas modelnya. Terus yang beda tuh hanya di returnnya ini aja. Kalau kemarin kan kita karena ke view web kita sendiri, kita returnnya ke view nih langsung nih, ke view-nya. Tapi kalau untuk API kita returnnya dengan yang aku bilang tadi ya, JSON. Kita returnnya dengan JSON. Jadi kalau buat return JSON di Laravel tuh cukup response, terus tuh JSON kayak gini. Nah, baru kita buat returnnya ya. Datanya kita kirim di sini gitu. Nah, pertama itu biasanya di respons ya, respon JSON yang bagus itu pertama kita punya status, terus itu kita juga punya kode HTTP responsnya ya. Jadi HTTP respons itu ada kodenya, respons. Nah, ini HTTP response code.
Kalian bisa cek di developer Mozilla ini ya. Ada beberapa yang sering dipakai. Nah, ini gunanya apa? Ya, gunanya untuk si klien kita yang akan mengakses aplikasi API kita ini ya. Yang akan akses API kita. Jadi dia tuh ada kode dari 100 sampai 199 itu tentang informational response. Terus tuh kalau 200 sampai 299 tuh successful gitu. Nanti ini kita akan cek satu-satu studi kasusnya gitu. Maksudnya contohnya di yang real tuh gimana gitu ya. Cuman untuk HTTP respon ini kan perlu ingat aja. Jadi respon yang baik pertama dia punya status biasanya. Status, terus tuh ini bisa kita isikan sukses kayak gini. Terus tuh sama datanya aja cukup. Gini udah cukup sih. Misalkan datanya yang kita kirim adalah data produksi ini kan. Kita taruh di situ. Nah, untuk HTTP response hotnya itu di parameter kedua ya. Jadi ini kan parameter pertama ya, array of datanya. Terus tuh parameter keduanya itu baru HTTP response-nya. Nah, kalau responnya sukses, itu kan biasanya 200 kodenya ya. Successful response ya. Bisa kita cek di sini. Successful response. Nah, 200 tuh oke gitu ya. Request sukses gitu. Nanti kalau misalkan kalian yang post data terus tuh berhasil, berarti yang ini ya. Dia nge-post dan ada data yang dibuat gitu, created response-nya. Jadi kita buat aja di sini pakai responnya dari si ini ya, HTTP response-nya Laravel ya. Dia punya kelas sendiri, HTTP response atau apa ya namanya, kelasnya response HTTP Foundation yang ini. Terus tuh kita bisa pakai status yang sukses 200. Coba kita buka dulu kelasnya ya untuk cek ada apa aja di dalamnya. Nah ini, jadi kita sudah bisa pakai semua konstanta di sini ya untuk kita return gitu. Kenapa nggak return langsung angka 200 aja? Ya, is okay juga sih. Cuman agak jadinya hardcode gitu ya, kurang bagus. Kalau hardcode, jadi pakai kelas ini aja nih, biar konsisten. HTTP oke ya. Kita bisa pakai tadi si HTTP oke itu. HTTP oke. Nah ini. Nah ini otomatis nanti dia sama dengan 200 sih, sama aja. HTTP oke. Nah ini 200. Kalau kalian mau ketik 200 juga nggak apa-apa sih, cuman kurang rapi aja. Nah, ini sekarang API kita sudah jadi nih kontrolernya. Sama satu lagi ya, kalau kemarin routing untuk website biasa gitu ya, routing untuk website biasa kan di file web.php ini kan. Nah, kalau misalkan untuk bikin API, untuk diakses lewat API, kita aksesnya lewat sini, API ini, yang api.php ya, di folder routes. Tinggal kita pakai aja yang ini kan sama aja nih. Kita copy, kita paste ke sini. Tapi bedanya import class product controllernya itu kita pakai yang API yang tadi baru kita buat ya. Kontrol ini jangan sampai keliru karena namanya sama. Nah itu. Dan name-nya karena ini API kita nggak butuh name-nya. Ya, gitu. Nah ini udah jadi. Jadi nanti kalau ketika user akan ngecek ke slash products di aplikasi kita ya, dia akan dapatkan data produk kita gitu. Kalau pembedanya web sama API ini apa? Kalau web itu yang akan diakses di web kita, routing untuk web kita. Kalau API itu untuk yang diakses API. Dan dia ini punya prefix slash API ya. Dengan default Laravel tuh punya prefix slash API gini. Jadi nanti kalau kita mau akses berarti link website kita, link website gitu, slash API slash products. Kayak gini. Ini nama domainnya ya, domainnya dulu, slash API slash products. Dia punya prefix otomatis di sini. Cara ngelihat di mana prefixnya ada, kalian bisa buka di route service provider. Di sini. Nah ini nih, yang bagian sini. Nah ini. Dia punya prefix API di sini. Kalau misalkan kalian mau ganti dia defaultnya jadi API V1 gitu, boleh-boleh aja gitu ya. Misalkan kayak gini. Nah, jadi nantinya kalau kita mau akses API kita, kita ganti link hostnya tuh ke sini. API1/products. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba tes konsumsi API get products kita tadi. Kita new aja ya di postman-nya, new collection, HTTP pilihnya. Terus tuh metodenya di sini ada get ya. Kalian langsung ketik aja di sini si HTTP 127 ini, link lokal kita ya. Terus tuh slash API, tadi karena sudah kita ganti ya, tambahan V1 gini, baru products. Udah, kita akan send, kita coba cek hasilnya. Nah, itu ya.
Jadi kita berhasil mendapatkan datanya. Nah, ini adalah tipe data JSON itu ya, atau JavaScript Object Nation. Nah, tadi si status tadi yang kita kirim itu juga akan tertulis di sini nih, 200. Oke. Nanti kalau di klien mereka akan lebih mudah gitu buat ngecek statusnya dari situ gitu. Dari statusnya ini. Jadi pastikan kalian punya status yang jelas. Mungkin 201, terus tuh nanti ada 403, ada juga 404 gitu ya. Ini kalau kita ganti nanti di situ juga akan berubah tuh. Misalkan unprocessable entity misalkan. Ini kita coba-coba aja ya buat ngecek ininya. Nah itu, dia akan berubah kayak gini. Nah, biasanya tuh sudah disepakati antara front end developernya gitu atau klien yang akan pakai API kita tuh dengan ininya ya, dengan si kitanya. Di sini HTTP oke aja. Ini untuk get ya. Untuk post gimana? Sama aja juga gitu. Kita ambil aja logic dari app kita gitu ya, product controller, atau kita buat baru aja deh, biar agak ini sedikit. Public function kita bikin untuk store-nya di sini, terus tuh sama menerima request juga ya. Atau kita sudah punya validasi juga yang add product request ini. Oke, pull request. Di dalam sini baru kita tulis logic app kita, sama kayak biasanya aja. Ini mau store product, berarti pertama kita ambil dulu pilotnya, terus tuh kita lakukan validasi ya, pertama validasi dulu, kita pilotnya, baru kita akses model untuk buat produknya. Di sini kita bikin produknya. Setelah kita bikin produknya, diinputin, dapat ID produknya ya. Ini sama seperti yang di sini sih, yang kemarin. Product controller ini, store ini sama aja ya. Kecuali memang kalian mau buat dia beda gitu ya. Misalkan add produknya tuh sendiri gitu. Terus tuh nanti images-nya punya API sendiri lagi untuk nambah image. Bisa juga gitu. Misalkan ini kita nggak usah pakai image, tambah image di sini. Cuma nambah produk doang. Nah, berarti nanti untuk request-nya juga berubah kan? Untuk validasinya juga berubah. Jadi kalian harus bikin validasi sendiri lagi, file validasi sendiri. Nah, kita contohin aja kalau misalkan itunya unik gitu ya. Kita buat aja request baru, kita kasih si prefix yang sama ya, terus API gini, terus tuh add product request. Terus di sini nanti akan ada langsung folder API ya di kanan ini, add product request. Isinya kita pakai aja di sini nanti kita ubah. Misalkan ada yang berbeda kan, tadi itu kita akan rubah isinya. Nah, tadi kita nggak pakai images ini misalkan, kita hapus aja nih image-nya di sini. Terus tuh yang description message-nya juga kita hapus juga. Jadi nanti kita punya validasi yang berbeda antara untuk API dan untuk web gitu. Ini untuk postnya ya. Nah, kalau misalkan dia error, kita akan return responnya sama juga, bentuknya JSON juga ya. Statusnya error, terus tuh error message-nya apa gitu. Kalau misalkan error message di sini itu bisa juga ini di import ya. Kita pakai yang validation validator. Terus di sini juga kita kasih responsnya, bentuknya adalah JSON. Di sini kita bisa kirim langsung si validatornya. Atau kita pakai format yang di controller tadi aja, ada status sama message. Dan pastikan kalau membuat API itu responsnya tuh konsisten ya antara yang satu dengan yang lain gitu. Kalau misalkan kalian sudah biasa ada status terus tuh ada message kayak gini ya, ini jangan berubah nanti di tempat yang lain gitu, entah itu query yang lain atau di endpoint yang lain responsnya beda lagi gitu. Itu harus kita hindari validator. Nah itu. Terus tips lainnya kalau bikin API juga di bagian routingnya juga harus konsisten gitu.
Biasanya tuh ada yang bikin API itu ini kalau misalkan dia get products-nya tuh pakai namanya gini ya. Nanti kalau misalkan ngepost dia tambahin lagi di sini create. Ini sebenarnya nggak perlu gitu. Karena bagusnya tuh nama untuk slash gini ya. Apa namanya nih? Endpoint itu konsisten semuanya. Jadi nanti semuanya sama. Misalkan untuk show gitu ya, untuk get detail product kita slash ID gitu. Namanya sama semua nih, products, products, products. Untuk delete juga sama ya. Kita pakai delete terus itu slash ID. Kalau kalian perhatikan di sini kan ada yang get product sama nih, sama yang post. Ini kan linknya sama nih. Ini nggak masalah ya karena metode mereka berbeda gitu. Ini contohnya. Ini kita kasih jadi store, ini nanti show. Terus yang satunya lagi ini destroy ya. Functionnya ini functionnya. Ini gitu itu salah satu ini juga ya yang perlu diperhatikan dalam kita membuat API. Pertama respons harus konsisten, terus tuh respons code itu penting, sama endpointnya tuh juga harus konsisten kayak gini. Kalau misalkan sudah kayak gini, ini bisa di grouping. Kalau di Laravel kita bisa grup prefix dulu, kita kasih prefix, products kayak gini, terus tuh kita grup jadi satu, function, nah itu. Nah ini kita copy semua ke dalam, terus kita hapus si productsnya ini kayak gini. Nah ini sama aja ya, dia lebih simple sekarang. Jadi orang tahu gitu products di dalamnya nanti ada ini semua. Sama aja kayak tadi. Cuman bedanya ini di grup gitu. Sekarang kita coba post ya. Untuk post, ini kebetulan linknya sama, kita ganti aja metodenya jadi post. Terus untuk si headersnya, ini juga biasanya kita tambahin beberapa ya. Di sini application, pertama asip dulu, terus tuh di sini application JSON, so content type-nya juga application JSON kayak gini. Ini belum belum sign in ya. Ini headersnya cukup, terus bodinya lagi. Bodinya bisa pakai form data ini aja yang paling mudah gitu. Kita isikan semuanya ini ya, name, price, description, sama published ad nggak perlu ya, name, price sama description doang. Jadi kita isikan di sini name, misalkan produk, tapi tes. Terus di bawahnya ada price gitu, bisa kita isikan juga di sini. Satunya lagi description, kita isikan di sini aja. Description, di value edit, nah itu sama aja ya. Jadi itu tadi pakai book edit biar cepat aja isinya. Terus kita jalankan servernya ya, PHP Artisan Serve. Nanti di sini kita sign aja langsung buat cobain postnya bisa atau enggak. Nah ini ya sukses ya. Sukses dan responsnya juga sudah 201 created. Ini kalau kita cek ke database kita ya mungkin. Atau kita get aja ulang. Kita get gini. Terus ini kita disable dulu. Untuk pastikan udah dapat tuh. Nah ini ya produk aplikasi udah dapat. Itu ya. Untuk get sudah, post sudah ya. Untuk update sama delete itu sama persis kayak post ya. Bedanya nanti di metodenya ini aja kalian pilih yang delete. Kalau untuk delete, kalau yang update itu Laravel punya masalah dengan put ya. Jadi tetap pakai post. Kalau Laravel di update-nya. Sekarang yang penting lagi di API ya, kita itu bisa lakukan yang kayak gini. Nah, tadi mana tadi? Post, products, terus itu get sudah, bodinya ini sudah, validasinya juga sih sama seperti di web, persis, responnya harus konsisten, ininya harus konsisten, sama autentikasi mungkin ya satunya lagi, sama parameters. Parameters ini nangkapnya sama aja sih guys. Jadi kalau misalkan kita punya, oh ya parameter ini penting juga ya. Jadi kalau kalau misalkan kita punya API get ya, API get products kayak gini, dan kita send, tadi kan bentuknya itu data kayak gini nih. Ini kita belum ada limitasi nih di sini. Ini get all kan bentuknya. Jadi ini pasti akan panjang nih nantinya.
akan panjang banget ke bawah. Misalkan ada 1000 data gitu ya. Atau kita coba dibuatin seedernya pakai 1000 data langsung. Product seeder sini. Nah, ini kita buat satu looping baru aja di sini ya. For nah, kita bikin jangan 1000 deh kebanyakan. Nanti lemot web laptopnya. 50 aja. Kita buat 50, terus kita akan insert produk ya. Produk data. Ini cara bikin data dummy udah kemarin ya nih. Kemarin. Produk data, terus tuh kita masukin langsung ke melalui model produk kita. Produk create, masukin si produk datanya ke sana. Udah. Ini kita namingnya pakai ini aja. Dari 1 sampai 50. Oke, ini contohnya kita bikin data dummy-nya ada banyak ya. Kita akan running sininya ya, si seedernya. PHP Artisan, migrate, crash, min set. Oke, sekarang kita PHP Artisan serve lagi buat cek ya. Untuk kita get, send gini. Nah, ini jebret langsung semua data akan muncul kan. 50 data. Nah, ini bagusnya kita kasih limit ya di Laravel API kita. Jadi kita bakal taruh di sini limit untuk query-nya sama patch ya untuk pagination-nya. Misalkan kita kasih limitnya itu dia maunya kita kasih aja defaultnya itu 10. Taruhlah 10. Defaultnya 10. Terus tuh kalau misalkan dia 0 pun nanti minimal kita kasihnya 10 gitu. Jadi jangan get banyak kayak gini ya. Nanti saat nih 1334 millisecond nih lamanya. Terus speknya pack 1 gini. Nah, itu bisa kita set di sini. Di index tadi kita tinggal tambahin sebuah request di sini. Request. Nah, setelah kita tambahin request, baru waktu kita get produk ini kita kasih limitasi juga di sini ya. Kasih limitasi pakai pagination aja, paginet. Terus tuh kita masukin sini request limit gitu ya. Ini kan akan ngambil dari inputan user tadi kan atau klien kita ya. Limitnya 10 nih. Nah, kita masukin aja di sini. Kalau misalkan request limitnya ada, kita isikan itu. Kalau misalkan dia nggak ada, kita kasih defaultnya 10 aja. Jadi waktu user nge-get itu dia akan otomatis dapatnya 10 gitu ya. Dibatasin gitu, nggak langsung semuanya kita kasih ke user. Karena itu akan bikin lemot API-nya. Oh ya, kalau kita pakai paginate nggak perlu lagi pakai get ya belakangnya. Kalau patch-nya itu langsung otomatis tuh kalau di Laravel. Kalau patch-nya ini ya. Jadi contoh di sini kita get dulu patch pertama kita ya. Nah, ini sudah lebih cepat ya. Tadi 1000 millisecond sekarang turun ke 300 nih. Produk kita nih sudah ada semua. Ada 10 nih di sini. Nah, misalkan kita ke patch 2 ya. Ini namanya produk 8 ya yang terakhir ya. Dan yang pertama tadi ada produk 1. Nah, sekarang kita ke patch 2 kita ganti, kita send. Dia langsung ke produk 9 nih. Ini masuk ke patch kedua. Dan produk yang terakhir itu produk 18. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kan di sini ada respons juga informasi yang lain kan, yang kayak gini kan. Dan ini tuh biasanya nggak dibutuhin sama si front end ya. Nggak terlalu dibutuhin, karena mereka cuma butuh ini dan datanya gitu. Sekarang kita pengen juga memodifikasi isi di dalamnya ini, nama-namanya ini. Jadi kita mau bedain antara yang ada di database kita dengan yang akan keluar ke klien misalkan. Jadi kita nggak mau di sini ada name, ada price misalkan ya. Kita pengen di sini mungkin kita ganti jadi amount, di sini kita ganti jadi description of product atau apa gitu ya. Si key-nya ini ya. Nah, itu kita bisa gunakan yang namanya resource untuk memodifikasi response API kita. Namanya tuh resource ya. Kalau di dokumentasi Laravel kalian bisa cari resource, nanti akan muncul. Nah, pertama kita akan bikin dulu untuk respon get produk kita ini, resource-nya ya. Represent kita make aja langsung resource. Terus kita buat di sini get list product resource ya. Jadi spesifik aja ya namanya ya. Satu kelas ini tujuannya hanya untuk
transpose gitu ya, mengubah atau mengconvert respon yang bawaan dari database kita menjadi respon yang kita pengenin, custom gitu ya. Nah, ini kita jalankan juga artisan nya biasa. Sekarang kita bisa buka si resource yang kita buat tadi. Dia akan muncul di folder resource. Folder resource ini, nah get list product resource di sini. Nah, di sini kita akan return aja langsung. Array, terus tuh kita akan return yang kita mau aja. Misalkan di sini kan ada ID, name, price, sama description nih. Kita buat aja ID, terus tuh di sini this ID gitu ya. Terus name, this name gitu. Ini kan dari sini nanti nih. Nanti kita akan gunakan kelas ini di dalam sini ya. Terus this description. Misalkan ada published ad tadi, kita pengen taruh juga di sini this published ad. Ini published ad-nya kan kalau kita lihat di sini timestamp ya bentuknya. Nah, ini kita bisa rubah formatnya gitu. Misalkan kalian mau tanggal, bulan, tahun dulu gitu, ini bisa dirubah pakai karbon aja. Kalian tinggal import kelas karbonnya, karbon, parse gitu ya. This published ad, terus tuh formatnya kalian ubah. D, M, Y gitu. Terus tuh untuk waktunya H, S gitu ya. H itu untuk jam, I itu untuk menit, S itu untuk detiknya. Misalkan kalian nggak mau pakai detiknya juga nggak apa-apa kayak gini. Dirubah ya. Nah, ini kita salah satu contoh kita modifikasi. Nah, terus tuh yang tadi itu ya aku bilang misalkan ini mau dirubah nih untuk nama atributnya. Bisa juga kita rubah di sini misalkan product name ya. Terus di sini kita mau buat dia product description gitu ya. Product desk. Sama satu lagi price mungkin ya. Product price. Ini contohnya aja nih. Nanti pasti ada kebutuhan untuk kita merubah nama-nama ininya ini. Nah, itu tergantung apa? Tergantung kontrak API. Jadi biasanya sebelum kita bikin API itu kita akan ada kontrak API dengan developer yang akan menghubungkan website kita gitu. Entah itu mobile app ya atau website yang front end sendirian gitu. Nah, kalau misalkan itu yang third party berarti kita akan bikin dokumentasi tentang semua atribut-atribut ini ya gitu. Nah, sekarang kita bagaimana caranya kita menggunakan si resource ini di controller API kita ya. Kita tinggal panggil aja si kelasnya itu ya. Get list product resource collection kayak gini. Nah, terus kita akan kirim data products-nya. Nanti dia akan merubah data products yang kita kirim itu menjadi seperti ini. Baru nanti itu akan di-return ke user. Kayak gitu. Sekarang ketika kita get lagi, kita mulai dari page 1 aja ini. Responsnya akan berubah sesuai sama yang kita customize tadi. Nah, kayak gitu. Ya, sekarang lebih clean ya, lebih rapi juga. Nggak ada current page kayak tadi itu. Kayak gitu, produk 8 gitu ya. Dan ini masih bisa juga nih, masih tetap berfungsi nih page-nya ini. Page 2 nanti datanya akan berubah. Nah, itu contohnya. Terus, ini kalau cara pakainya itu kan ada dua ya. Pertama itu yang pakai collection ini, kalau bentuk datanya itu array gitu ya, array of object. Array of object itu apa? Jadi kita punya objek kayak gini, tapi dia tuh dibungkus sama array di dalam sini. Tapi kalau kita punya satu buah objek doang tanpa ada dibungkus sama array, cara pakai resource itu beda gitu ya. Contoh aja kita bikin satu buah API get untuk detailnya ya, public function show di sini untuk detailnya kayak biasa ya. Terus tuh kita kasih request aja kayak gini. Sama dia akan menerima ID produk kan. ID produknya apa. Terus kita try catch. Kita akan pakai aja query kita yang di sini tadi. Copy, kita paste di sini. Terus tuh paginetnya kita ganti ya karena kita cuma spesifik di satu ID aja. ID kita kasih first saja ya kayak gini ya. Nah, kalau terus tuh kita juga jangan lupa validasinya ya. Ketika produknya nggak ada, kayak gitu kita akan return response statusnya error, product not found ya. Terus tuh untuk kodenya kita pakai yang response HTTP not found ini atau 404. Ini kalau misalkan si produknya nggak ada. Nah, ketika dia ada, berarti langsung aja kita return
respon bahwa produknya tuh ada gitu ya. Kita akan pakai juga si get list resource product ini ya. Get list product resource di sini. Nah, kalau misalkan dia cuma satu ya, datanya kan cuma satu nih, nggak banyak ya. Kita pakainya begini ya, new, terus tuh get list product resource, baru produknya gitu ya. Jangan lupa ini juga diimport. Oh, sudah terimport ya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang salah gitu, atau ini ada error di sini ya, kita akan return pakai yang ini. Ini kita ganti jadi error aja di sini. Kayak gitu. Sekarang kita akan coba API products beserta ID 11 ya. Contohnya kita pakai di sebelah sini. Untuk ID-nya sendiri, kalian bisa tulis ID-nya mentah kayak gini ya. Cuman kalau di dokumentasi di Postman jadinya jelek kan bentuknya. Nah, bagusnya tuh pakai pad. Jadi kita tuh kasih kayak gini, terus tuh kita buat aja di sini ID. Dia akan muncul pad variable di sini. Nah, baru kita kasih value di sini. Jadi lebih rapi gitu, orang lebih tahu gitu. Nanti misalkan kalian punya banyak banyak apa pad kayak gini, ada dua gitu ya, produk ID, terus tuh nanti ada mungkin image, terus tuh ID-nya berapa lagi. Kalian bisa bedakan kayak gini jadinya. Jadi ada tertulis gitu loh, ini tuh ID-nya siapa, terus tuh yang ini tuh ID-nya siapa. Ketimbang tadi langsung angka gitu ya, 11, terus di sini langsung 12 gitu. Nanti yang baca Postman kita tuh akan bingung gitu. Ini punyanya siapa, ini punyanya siapa gitu. Pasti akan kontak kita ujung-ujungnya bakal chat lagi gitu ya tanyain. Atau kalau di korporasi di Slack gitu misalkan. Jadi pakai pad. Kasih padnya titik dua, nanti otomatis akan buat kayak gini. Kita coba send aja. Nah, itu sudah jadi ya. Ini dia satu buah objek doang. ID 11, produknya apa. Udah muncul. Tuh ya. Terus kalau misalkan ID yang kita cari itu nggak ada ya, kita kasih yes yang nggak mungkin ada tuh 999. Nanti dia akan langsung return si not found statusnya ini ya. Terus error, produk not found 404. Berarti yang ini juga bekerja nih. Ketika produknya nggak ditemukan, kita return kayak gini. Nah, misalkan nanti codingan kita error atau database kita error atau apapun itu ya, di sini ada proses yang gagal. Ini kita sengajain error aja di sini. Dia juga akan respons yang di bawah tadi ya. Nah, tuh, yang ini. Nah, itu 500. Cuman kalau sudah production, kita nggak akan ngirim message-nya ke sana ya, ke user kita. Pasti kita akan buat sesuatu gitu ya, kayak something went wrong gitu misalkan. Pesan secara general aja gitu. Kita nggak perlu ngasih tahu errornya apa gitu. Karena kan itu tujuannya ini kan buat ke kita gitu. Jangan lupa juga kasih log atau apa di sini ya. Seperti biasa. Pakai log gitu, biar nanti kecatat errornya itu apa gitu. Nah, jangan lupa log ini pasti di atas ya, sebelum di return. Kalau kalian punya connect ke Sentry yang cerita kemarin itu, kalian bisa juga taruh Sentry call-nya di sini gitu. Buat ngirim message error gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. Ada dapat notifikasi ke email juga kalau aplikasi kita lagi production gitu kan. Bisa cepat infonya. Nah, ini kita contoh. Ya, ya berubah ya, message-nya udah berubah sekarang. Gitu. Kalau log yang di sini itu ngeceknya di Laravel log ya. Control P, terus cari aja laravel.log. Kalau nggak ketemu berarti belum, masih ke hidden gitu ya. Filenya. Karena dia nggak ikut waktu kita push ke GitHub itu biasanya. Ada di folder storage. Yang ini storage mana dia? Bukan yang ini. Nah ini storage, terus tuh di bagian logs. Ada Laravel log. Nah ini log defaultnya Laravel tuh akan ke sini. Jadi kalau kita tadi ngirim message gitu ya, kita perjelas message-nya, kita kasih log error, terus tuh di atasnya ada log info mungkin, biar nanti lebih mudah dicari gitu. Kita kasih aja pesan buat diri kita sendiri gitu ya. Error, function, get, detail, product misalkan. Misalkan kalian mau kasih tanggal ini kapan, nggak perlu juga sih ada tanggalnya deh. Tanggalnya juga ada sih biasanya. Misalkan kayak gini. Terus kita coba lagi run, send gitu ya. Something went wrong. Nah, kita bisa ngecek di Laravel log ini.
ya. Sebenarnya basicnya Laravel tuh pasti ada, sudah ada error-error message kayak gitu ya. Karena mereka secara otomatis tuh di general exception-nya Laravel sudah akan ngirim itu ke log kita di file exception kalau mau ngeceknya. Wah, ini filenya agak banyak. Nah, ini. Nah, ini tadi ya errornya tercatat di situ. Undefined apa tadi itu? Nah, ini ya error function get to the product. Ini pesan yang kita kirim tadi kan, local info ini. Ada juga kejadiannya kapan. Nah, ini penting ya. Cuman memang lah, pakai teks yang kayak gini ini nggak terlalu sering dipakai sih. Seringnya orang tuh pakai yang otomatis kayak Sentry kayak gitu-gitu ya. Tus-tus kayak gituan. Kalau ada waktu sempat lah kita coba explore yang lain ya. Biar nggak berat, kita hapus saja. Nah, dia tuh kalau misalkan kita nggak pakai ini, nanti kan nyarinya susah tuh. Mengapa kayak menduga-duganya itu susah gitu. Jadi kalau kita ada pesan kayak gini lebih mudah buat nyarinya gitu. Karena kalau Laravel itu defaultnya dia ngirim exception di sini nih, handler. Eh, iya betul yang ini, di sini nih. Otomatis dia akan cek. Kayaknya di salah satu fungsinya ini ada bilangnya di sini. Ini sebenarnya bisa kita modifikasi lagi ya, cuman di beda topik gitu. Di sini bisa kita modifikasi. Misalkan kalian mau report errornya itu secara global di sini dibuatin ngirim ke Sentry atau ngirim ke Slack webhook bisa juga gitu untuk notifikasi, atau yang punya bot Telegram bisa ngirim ke bot Telegramnya. Jadi waktu uh, ada error kita dapat notifikasi langsung. Itu juga salah satu tips buat developer. Itu dia cara bikin API di Laravel. Karena mirip-mirip aja ya. Bedanya cuman di routing, terus tuh file controllernya pisah, terus ketambahan satu buah file baru ya untuk resource ini. Bagusnya memang pakai resource sih. Jadi semuanya itu kita customize gitu responsnya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan mungkin tentang API? Mas, mau tanya dong, Ya, silakan Mas Evan. yang pakai Sanctum tuh gimana itu Mas? Caranya Mas? Yang aku tadi sempat lihat, Sanctum ya. ya, Sanctum itu sebenarnya untuk autentikasi sih, autentikasi di Laravel. Jadi kan Laravel oh, itu kan punya banyak ini kan Mas, apa namanya tuh? Banyak kayak third party gitu kan. Bukan third party sih. Jadi kayak third party tapi legal dari mereka gitu. Nah, di sini nih ini untuk autentikasinya. Cara oh, pakainya kalau misalkan untuk mobile application kita mulainya dari sini nih. Tapi pertama yang paling pertama dulu kita install dulu si Sanctumnya. Nah, setahu Laravel 10 tuh sudah bawa Sanctum otomatis tuh. Kita bisa oh, cek di sini ya di Composer JSON. Iya, kalau dulu Mas aku awal dulu pakai Laravel tuh di Laravel 6 ya, ini belum ada nih. Terus tuh Laravel 7 tuh ada, tapi Sanctumnya belum otomatis. Sekarang sudah otomatis ada di sini. Jadi kita sudah bisa pakai langsung. Itu dia ada di cara installnya ya. Kalau misalkan project lama, nah bisa pakai yang ini. tapi kita Fungsinya harus di install dulu deh provider. Mas, yang sebelum pakai API tadi itu, pakai API itu. Yang API tokens ya, yang ini ya. Ya, Nggak perlu sebenarnya. Tinggal kita pakai aja kelasnya ini di user. Kita kasih ke user nih. Kalau Laravel 10 ya, quote on quote. Takutnya kalau Laravel lama nggak bisa harusnya. Nah, terus tuh kita, nah ini HCP tokennya juga udah ada nih. Udah ke setup oh, nih. karena Jadi aku tadi lihat kalau, di codingan API ada tulisannya Sanctum itu. Apa emang oh, kita oh, harus install dulu lewat Composer atau emang sudah defaultnya? Itu sih yang jadi kalau pertanyaan. Yang tadi di API tadi Laravel loh Mas. ini ya, Ah, ya. oh, iya. Ini sudah ada langsung sih. Sudah ada langsung. Oh, Cuman kan fungsi untuk login registernya belum ada nih di sini. Kita harus bikin sendiri itu. Kayak gitu. oh, Oh, oh. Tapi untuk ininya sudah otomatis. Waktu itu dari Laravel 8 atau 9 itu sudah otomatis yang sanctumnya ikut. oke. Oh, oh. Nah, kalau bikin out di API atau yang satu mungkin ya, PHP Artisan kita bikin dulu make controller baru API tadi foldernya, terus tuh kita buat aja di sini out controller ya.
Nah, ini kita buka outnya. Oke, di sini kita buat satu buah function untuk login. Ini begini dulu deh. Atau kita bikinin request sendiri aja ya, biar terbiasa, biar rapi kerjanya. Request, terus tuh API, login, request. Artisan serve ya ini, sorry, pakai alias. Nah, ini kita ganti jadi login request. Udah, kita buka login requestnya. Di sini true. Ini false, karena belum login. Karena kan baru fungsi login ya. Terus tuh di sini username misalkan sama dia required aja ya kita buat ya. Contohnya, terus tuh password kita buat aja required. Required terus tuh dikasih minimal 8 ya panjangnya. Misalkan. Udah, terus kita comot untuk ininya nih. Kalau dia error ya, message-nya error atau validation-nya error, kita return kayak biasa. Validatornya diimport, validator, udah. Nah, baru kita bikin di sini untuk fungsi si loginnya ya. Kita Mas, pakai try. tanya nih Mas. Mohon maaf Silakan nih. Mas. Bentar Mas, tanya bentar. Itu pakai extension apa ya Mas ya? Bisa keluar suggestion-nya kayak gitu. Oh, yang mana Mas? Ini Yang ya. tadi loh, try terus kemudian ada tulisan catch. Saya pakai AI nih Mas, pakai Copilot. Oh, pakai Copilot. Biar lebih cepet ya sih Mas. Cuman kadang-kadang agak ngawur. Heeh. Itu itu bisa diinstal di sini Mas. Control Shift X ya. Control Shift X. Nah, extension Copilot. Saya kurang tahu ya sekarang tuh masih ada yang free atau enggak. Copilot. Nah, ini AI pair programmer. Cuman kadang-kadang masih belum terlalu bagus sih Mas, masih agak ngawur gitu. Biasanya dia tuh Oh, agak agak bagus tuh ketika kita sudah banyak codingannya tuh nanti dia agak makin bagus AI-nya. Jadi sering harus diedit-edit lagi. Tapi kalau mau pakai boleh sih, asalkan paham. Heeh, oke. boleh dicoba Mas. Ini out attempt pilot udah bener ini. Terus create tokennya kita cek yang di ininya ya. Nah ini user create token, plain text token. Oke, ini biasanya ini si VS Code-nya ini yang enggak ini ya, intelligence-nya ya. Ada error. Kita coba dulu nih untuk respons untuk loginnya ini berhasil atau enggak. Kita kasih dia ini dulu ya di sini. Ini middleware-nya sudah ke Sanctum, udah benar. Kita jadikan grup aja langsung. Ini buat loginnya. Oh, kalau login dia berarti belum out ya. Kalau belum out berarti di luar middleware. Di sini aja nih. Out post, terus slash login, terus out controller ya kelasnya. Out controller. Nah itu tuh barusan tuh out. Nah ininya. Out controller plus login. Nah ini udah nih. Nah, berarti nanti si produk ini anggaplah dia harus login dulu ya. Kita masukin dia ke middleware out sanctum ini. Nah, ini post untuk loginnya nih. Kita coba dulu. Ini diganti post. Terus ininya kita ganti aja nih. Jadi login di sini. Bodinya tadi ada 3 ya. Ada username. Pakai data dummy-nya itu. Terus password. Coba dulu nih. Send. Oke, this action is unauthorized. Itu di login request-nya ini ya. Kemungkinan ya. Kita hapus coba ya untuk authorize-nya. Ya. Nah, itu ya. Berhasil. Cuman ini tokennya belum di return nih sama dia nih. Nah, ini nih. Ini salah nih ya. Plain pakainya yang ini harus ini. Plain text token. Coba kita cek.
Kita send. Karena kita butuh tokennya nanti untuk nah ini ya. Tokennya ini nanti akan dipakai buat ngakses data produk kita. Karena kan sekarang data produk kita ada di middleware ya, middleware Hmm. Outsanctum. Nah, jadi waktu ngakses ini sekarang sudah nggak bisa tanpa 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 login nggak? autentikasi. Nggak bisa jadinya. Misalkan di sini ya products yang tadi itu, terus tuh ini kita disable dulu aja, kita send ya, tanpa ada autentikasi. Nah kan unauthorized ya, unauthenticated nih message-nya. Nah kita tambahin outnya di sini kalau di Postman ya, outnya kalau di aplikasi klien gitu di mobile tambahin di header biasanya. Pakai yang mirror token, mirror token. Tokennya tadi kita sudah copy, kita paste di sini aja. Token ini yang tadi kita dapatkan saat login. Nah ini kita send, nanti berhasil. Sangat simpel kan Mas di Laravel. Baru tahu sih Mas yang API yang versi ini. Aku dulu belajar belum pakai yang versi ini sih. Hmm. Oh dulu memang belum belum pakai Sanctum itu di download manual Mas. Ya. Iya sih, masih agak Heeh. semi-semi itulah. Iya betul. Sama kalau SPA itu juga bisa tuh. SPA itu kan nanti dia pakainya kayak cookie gitu kan. Yang tadi itu SPA itu di sini. Nah ini. Tapi kita perlu enable beberapa ini dulu nih, beberapa course cookiesnya nih. Nah ini untuk di front end ya, cara cara pakainya gimana gitu. Jadi nanti bentuk loginnya tuh nggak ngirim apa, nggak pakai token gitu. Dia pakainya session. Kalau mau pakai pakai Sanctum juga bisa. Dia session gitu, jadi bentuknya tuh aplikasi kita kayak web. Dia nggak pakai token, tapi pakai session. Cuman itu Ah, perlu kita ubah lagi di bagian config kalau nggak salah ya. Di sini bukan di app. Oh ini course. Nah ini ya kalau pakai. Nah ini sudah nih juga nih. Nah dulu nih manual nih mas. Sekarang sudah ada nih. Jadi sudah aman sih harusnya. Nah support credentialnya dirubah true kalau misalkan mau pakai session ya. Cuman nanti metode di mobile-nya juga beda tuh. Jadinya cara ininya, cara connect-nya. Setahu aku gitu ya, karena aku nggak terlalu pengalaman di mobile. hmm. Tapi kalau yang sekarang sih orang kebanyakan masih pakai token sih mas. Ininya, autentikasinya. Oh iya iya, paham paham. Heeh. Itu. Terus nanti kalau misalkan mau pakai role gitu, multiple role gitu ya, tinggal bikin middleware baru aja. Baru kita cek lagi manual kayak kemarin ya. Kemarin kan sudah punya middleware is admin ya, is admin middleware. Nah ini, mau cek kayak gini aja, tambahin terus nanti ini dikasih koma gitu. Selain dia login, dia juga harus admin misalkan. Jadi hanya role admin yang bisa akses ya. Jadi is admin ini kalau lupa ini kita inisiasi di kernel ya, kernel HTTP ya. Nah ini is admin ini kita inisiasi di sini sebagai aliases gitu ya, aliases. Jadi sebenarnya dia merepresentasikan kelasnya si admin middleware. Itu aja. Sama kalau tips lain ya, kalau mau multiple role pakai ini mas, Spati. Oh, Spati pakai Spati ya. ya, Laravel permission. Ini bisa multiple role and permission sih. Sudah umum banget biasanya dipakai. Kalau misalkan males bikin manual, pakai ini enak nih mas. Nah, nanti tinggal bisa kasih pakai fungsi-fungsi ini, assign role, give permission, bisa juga. Oh ya Ini Mas. bikin jauh nih. Nah, Nah, silakan gimana mas. Mas? Gimana mas? Enggak, kalau yang pakai Ajax itu gimana nanti Mas? Misalnya kalau di Laravel itu. Pakai Ajax ya. Kalau pakai Ajax Iya, itu sebenarnya buat besok sih. Untuk ini ya, untuk konsumnya ya. iya, kayak misalnya di bagian masternya tuh, halaman master. Hmm. Sebenarnya kalau pakai Ajax ya, kita kan tinggal cari jQuery Ajax nih, cara pakainya ya. Tapi bedanya nanti hanya di antara aku contohin tadi ya ininya ya, di Ajaxnya ya. jQuery Ajax methods ini dia. Discourse. Aku udah lama nggak pakai Ajax ya, tapi masih ingat konsepnya sih. Bentar. Nah, ini bukan Ajax doang, di sini nggak ada ya.
jQuery get started. Bukan. Ah, ini ya, harusnya ya. Oh iya, HTTP request ya. Nah, kita ini langsung simple banget ya. Aku sudah nyiapin materi itu juga sih. Bentar ya, kita lihat di sini. Contohnya, nah ini ada script Ajax nih sedikit. Contohnya gini nih, kita coba buat satu tempat kosong aja di sini. Biasanya kan Ajax tuh kayak gini ya mas ya, pakai ini nih. Pasti di sebelumnya itu di JavaScript. Ini Java, anggap aja ini JavaScript ya. Di JavaScriptnya gitu, ada script di sini, terus ada tutupnya gitu. Nanti kan untuk request pakai Ajax ya tinggal pakai $.ajax ini kan. Asalkan memang si Bootstrap-nya support Ajax juga ya. Kalau Bootstrap 5 tuh udah nggak support Ajax. Jadi kita pakai Bootstrap 4 kalau mau pakai Ajax atau jQuery. Atau nanti jQuery-nya diinstal sendiri juga bisa sih. Nah, bedanya nanti tinggal URL-nya ini aja sih. Kalau misalkan Ajax-nya itu ada di website lain ya, maksudnya tuh website back end-nya dan front end-nya terpisah, berarti URL-nya full semuanya ini. Kita copy semua ke sana. Cuman kalau karena ini internal kan, kalau misalkan di satu tempat gitu, kita di sini taruhnya itu cuman endpoint-nya aja. Si app dari mulai API ini, API V1 Products di sini. Nah, untuk metodenya ini get gitu diganti, terus tuh nanti kan ini di get ya, jadi get itu nggak pakai data. Nah ini ketika sukses kita mau ngapain gitu kan. Nah disinilah baru kita akan melakukan manipulasi HTML kita gitu ya di sini. Jadi nanti misalkan dia di dalam table, berarti kita akan tambahin child ke table row-nya gitu ya, ditambahin ke bawah table row. Jadi kita akan append append child to table row buat ngisi datanya. Jadi ketika dia sukses, si data-data ini akan kita for each, terus kita append satu persatu ke HTML kita. Logiknya kayak gitu. Kalau error berarti nanti kita munculin alert kah atau apa, gagal mendapatkan data kayak gitu biasanya. Ini kalau Ajax sebenarnya cuma ini aja sih. Biasanya tuh yang agak bingungin tuh di bagian JavaScript-nya malahan. Di bagian untuk kita manipulasi HTML-nya. Tapi untuk request-nya sama-sama aja sih mas, kayak gini. Nah, ini nanti tak contohin di pertemuan selanjutnya sekaligus Laravel Service Pattern ya, selanjutnya itu. Untuk pattern di Laravel. Gitu mas kalau di Ajax. Untuk detailnya next mungkin mas. Untuk pengenalannya kayak tadi itu. Ada lagi mungkin mas Evan yang mau ditanyakan? Atau yang lain? Ada yang ingin bertanya guys? Oh, Kak Dan, mau nanya. silakan. Yang buat tugas minggu ini, itu tuh berarti udah pakai API ini atau dia cuman Belum. kayak kemarin aja? Oh, Sampai itu aku batasin itu di mana itu Backend Center ini. Ini ya, kita bahas sekalian ya. Itu tak batasin sampai ke pertemuan kemarin sih, Eloquent. Jadi cuman web doang, web gitu ya. Nah ini autentikasinya juga yang di web aja. Gitu. Ini autentikasinya di web aja. Nah ini kan migration dan relationship ini nanti kayak yang kemarin gitu ya. Tapi ya ada 5 lah minimal ya. Kan kemarin kan contohnya di sini itu ada berapa tuh? Contoh kemarin ini ada kita buka aja dari Control P ya. Migrations. Nah ini ya. Nah ini kan ada lebih dari 5 nih. Tapi itu minimal 5 nggak dihitung sama defaultnya ya. Yang users, passwordnya kan default bawaan Laravel nih sampai personal access token. Nah ini nggak dihitung nih, yang dihitung yang di bawahnya nanti. Itu ya, minimal 5 buah itu. Terus tuh terapin juga eloquent relationship ya, yang kemarin hubungan relasi mereka antara model itu. Ada one to many, minimal satu relationship satu contoh lah. Terus tuh wajib pakai di database seeding juga
yang seeders tadi ya, buat generate data dummy, gampang juga itu sebenarnya. Yang di product seeder tadi itu contohnya kita generate data dummy ya di sini. Kita contoh buat generate data dummy kemarin. Terus ada CRUD operation. CRUD kan sudah hafal mati lah ya kalian ya. Uh, oh ya, sebentar Kak. Berarti yang relationship itu maksudnya di dalam database itu, dalam ERD Mm-mm. itu dia Mm-mm. ada one to many, one to one, sama many to many Ya, gitu. betul. Minimal satu gitu. Oh. Setiap setiap hubungan itu gitu ya. Biar bisa hatam di sininya sih. Soalnya ini riskan banget ya dan pasti sini pakai di bagian sininya nih. Menghubungkan modelnya itu. Hmm. Kalau di desain database kan gampang kan, kita tinggal tambahin foreign ID kayak gini nanti bakal otomatis dia sudah punya hubungan secara database. Tapi secara Laravel mereka belum saling kenal nih modelnya nih. Nah, define ininya nih yang penting kayak gitu. Walaupun kalau kalian nggak mau pakai ini, mau pakai DB query biasa juga kayak join-join gitu juga nggak apa-apa sih. Kalau kemarin kan aku coba contohin cara cepetnya tuh, biar joinnya nggak terlalu ribet kan kemarin di sini ya. Nah, di sini kan kita kemarin tuh nge-get product plus ngambil image-nya plus ngambil ratingsnya. Nah, kalau kita sudah pakai Eloquent, sudah ke define dengan baik, kan jadi gampang tuh. Kita tinggal define ini, di sini tinggal pakai images, terus kita ambil product ID dan pet image-nya langsung kayak gini. Nah, kalau misalkan dibandingkan ya, kalau misalkan kita lakukan query manual, manual gini ya, pakai ORM-nya Laravel tanpa Eloquent itu, kita nggak pakai with ya berarti ya. Product, terus tuh langsung aja left join misalkan ya. Left join ke product images, kayak gini nih. Jadinya. Nah, ini ada autonya kebetulan nih. Nah, kayak gini jadinya. Nah, ini baru ke product images doang. Baru satu relasi doang nih. Terus kalau misalkan mau ngambil ratings, lakukan yang sama lagi. Kita copy aja yang di atasnya. Nah, ini kita kasih tanda panah. Nah, terus tuh ini diganti jadi product ratings. Ini berarti ratings ya, kayak gini. Terus select-nya juga berarti nanti panjang juga ke bawah juga lagi. Eh, kayak gini. Ini contoh bedanya ya kalau kita pakai Eloquent yang relationship sama yang enggak gitu. Di sini kita ambil product rating dot ini kurang S. Nah, dot misalkan ini kita mau ambil product ID sama ratingnya, ratings. Nah, itu rating. Ups. Nah, itu. Nah, ini bedakan. Ini kalau kalian nggak nerapin Eloquent yang kayak gini ya, hidup kalian akan lebih panjang guys. Maksudnya ya kita akan ngetik sepanjang ini gitu. Nah, kalau misalkan kalian pakai Eloquent yang panjang kayak gini, tinggal disingkat jadi kayak gini aja. Kan lebih enak kan? Lebih gampang. Itu dia tuh. Sebenarnya juga ya, kalaupun kita nggak lakukan join kayak gini ya, kita nggak lakukan join nih, nggak lakukan join kayak gini. Terus tuh ini juga nggak kita lakukan nih. With ini nggak kita lakukan. Di view kita itu di sini, kita bisa juga tetap dapetin data relasinya. Bisa kita tetap bisa kita dapetin data relasi images ini di Laravel. Itu bisa terjadi. Cuman jeleknya apa? Kalau kita nggak pakai with dan juga join yang manual tadi, dia nanti query-nya itu jadinya banyak banget. Atau yang biasa disebut juga problemnya itu di Laravel itu sering disebut dengan problem n+1. Ini sengaja nggak jelasin ya supaya kalian memang basicnya sudah ya udah codingnya yang benar gitu. Nggak perlu tahu, nggak perlu ngadepin namanya n+1 query problem gitu. Jadi query problem n+1 ini yang awalnya query kita cuma satu ya, harusnya cuma satu. Gara-gara kita tadi nggak definisikan si width-nya tadi itu, si width sama ataupun kita join secara manual ya, kita nggak definisikan ininya relasinya di sini. Terus kita nggak pakai left join, tapi tiba-tiba kita ambil data relasinya nih waktu nampilkan. Nah, itu nanti jadinya panjang banget si problem si query-nya itu. Jadi query yang awalnya simple jadi banyak berulang. Ada nggak ya yang ngasih contohnya ya di sini? Nah, identifying ya. Nah, ini bisa juga kalian aktifin ya. Aktifin di app service provider kalian ini untuk mencegah terjadinya N+1 problem gitu. Itu bisa tahu di sini nih. Kayak gini. Nanti
nanti otomatis aplikasi Laravel kalian bakal mencegah hal yang tadi itu. Jadi waktu kita get images di sini ya, di tampilannya itu kita get images, tapi kita belum definisikan width-nya tadi ya, belum kita query relasinya. Itu akan error kalau kita aktifin ini nih, prevent lazy loading. Tapi ketika aplikasinya di lokal doang ya, karena kan bahaya juga kalau misalkan lagi production, tapi kita ada lupa gitu dan lain-lain, terus aplikasinya error gitu. Itu kan lebih parah daripada loading yang lama ya. Nah, jadi pastikan kalian waktu ngoding ini diaktifin aja sih buat cegahnya. Nah ini ya, Aman mas, bisa dilihat. aku mau. Bisa dilihat di sini ya. Ada masalahnya tuh, N+1 query. Nah ini yang disebabkan oleh N+1 query ya, runway too many times gitu. Nah, read way more rows than return gitu. Jadi dia banyak banget nih. Ini loh. Bedakan dengan yang mungkin nggak kena N+1 gitu. 14 milisecond. Terus tuh yang kedua, kan yang pertama kan dia ngeritnya datanya segini doang nih. Itu berarti query yang bagus tuh. Dia pakai join yang manual atau pakai relasinya si Laravel tadi, relationship-nya lakukan itu. Nah, yang kedua dia coba tanpa pakai with tadi dan tanpa join juga. Yang kedua hasilnya took a lot of total 42 milisecond. Nah, ini kan selisihnya lumayan ya. 14 ke 42 kan 30 milisecond. Ini cuma satu proses query doang. Bayangkan di aplikasi itu biasanya satu kali halaman dibuka bisa aja ada 10 proses yang terjadi gitu atau 10 query lainnya gitu. Kalau 10 dikalikan 30, selisihnya tadi kan jadi 300 milisecond, lumayan kan. Dan lihat nih, yang dibaca sama N+1 problem tuh 13.000 row. Padahal seharusnya datanya cuma segini. Itu N+1 problem tuh. Makanya itu perlu banget pahami yang namanya Laravel eloquent relationship. Pentingnya di situ sih sebenarnya. Cuman kemarin tuh nggak aku jelasin sejauh itu supaya kalian memang dari awal sudah mengerti oh cara pakainya kayak gini gitu. Itu sih untuk N+1 ya. Makanya itu di tugas tak taruhin acceptance kriterianya tuh wajib nerapin itu, nerapin ini kalau relationship. Karena memang krusial itu fungsinya di website kita. Nah, terus tuh untuk database seeding ini sebenarnya wajib ke wajib sih gitu ya. Cuman kan nanti biar aku ngeceknya enak aja gitu, datanya sudah terisi. Itu dia guys. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Dari aku udah nggak ada Kak, makasih. Oke, sama-sama. Mas mau tanya lagi dong. Ya, silakan Mas. Itu kalau Monggo Mas studi Evan. kasus yang di dunia nyata tuh gimana mas? Yang di mana itu Mas? Soal query tadi yang tadi. N+1 tadi ya? Mm-mm. Kalau di dunia nyata ya, sebenarnya semua aplikasi yang dibuat terus tuh tidak menerapkan relationship ya dengan Laravel ataupun join manual tadi, itu pasti akan kena masalah ini gitu. Jadi studi kasusnya tuh nyata gitu, nggak perlu kita cariin studi kasus pun akan kejadian kalau misalkan kita nggak terapin. Itu sih Mas dia Mas. Jadi misalkan kita get produk ya, produk kita tuh cuma 10 row gitu barisnya. Ketika kita nggak terapin yang tadi, yang dua itu, nanti si Laravel itu query-nya itu berulang kali. Itu memang problemnya si Laravel sih memang. Makanya mereka nerapin solusinya juga, buatin solusinya dengan eloquent relationship itu gitu. Nanti Untuk yang ini di-get mas, gak 10 lagi gitu. mungkin kan semakin besar aplikasinya kan semakin kompleks tuh database-nya ya. Iya, Kalau betul. sudah kayak gitu berarti kan query-nya kan makin, misalnya makin jelimet lah. Join-nya kan mungkin lebih Makin banyak. dari 5 tabel. Itu kalau mungkin kalau Mas sendiri pernah nggak menghadapi seperti itu, case Wow, seperti itu? sering Mas. Untuk case-case kayak gitu kan, untuk join kan, ini kan baru 2 table ya. Mm. 2 table. Kalau misalkan ada 5 table, pakai satu query ini juga masih oke sih Mas. Tapi yang paling perlu kita notes itu ya, ada kayak checklist-checklistnya lah. Pertama, di sini belum ada buat pagination-nya. Kalau di API tadi kan sudah ada kan, itu penting tuh pagination. Untuk pembatasan get data yang diambil. Terus tuh yang perlu di checklist lagi, hanya ambil data-data yang penting aja dari setiap table. Nggak mungkin kan memang kita join ke 10 table gitu contohnya. Tapi 10 table itu nggak mungkin kita ambil semua kolom dari 10 tablenya kan. Jadi kita ambil yang penting-penting aja. Itu juga lumayan meningkatkan kecepatan di app kita tuh. Karena kalau kita ambil semua ujungnya nggak pakai kan jadi sayang tuh, loadingnya lebih lama. Atau
ada juga yang pernah kita jelasin di waktu belajar database. Ada yang namanya denormalized database gitu. Ketimbang kita join ke banyak table, akhirnya di 10 table itu kita cari nih jalan tengahnya. Kira-kira ada nggak data yang di sana tuh bisa kita masukin di satu table aja. Jadi kita nggak perlu join gitu. Jadi mereka di satu table aja, itu bisa juga. Nah, terus tuh misalkan ada sebuah proses juga nih. Misalkan ada proses entah itu misalkan ada sebuah ini kan cuman store data kayak gini aja ya. Misalkan di sini ada lebih kompleks lagi nih. Ketika si pemilik toko store produknya, terus tuh produknya ditambahkan nih, ditambahkan ke sana. Selain dia menambahkan produk, terus tuh selain dia itu kan juga ada proses upload image misalkan. Kalau misalkan image-nya disimpan di third party kayak AWS gitu ya. Kan kalau Ya. kalau pada kenal cloud gitu kan kayak AWS Hmm. contohnya. Terus tuh mungkin si pemilik toko juga akan dapat notifikasi ke email kalau ada produk yang baru ditambahkan atau produk yang baru dipublish. Kayak gitu. Jadi prosesnya mungkin di sini ada tambahan proses lagi nih, dua proses gitu. Nah, proses yang bentuknya bisa asinkronus itu bisa kita pisahkan juga sebenarnya. Jadi nggak di satu proses kayak gini. Nah, kalau di Laravel, Laravel sendiri itu menyediakan yang namanya Laravel Job atau QEW ya. Ini complicated, more kompleks ya. Jadi ada yang namanya Laravel Job gini. Nah ini Job QEW deh. Nah ini. Nah, jadi kita bisa ngelakuin dua proses tadi yang sebenarnya dia nggak perlu sinkronus, dia bisa kita pisahkan gitu ya dengan QEW ini. Nah, kita bisa terapkan QEW ini sih. Jadi nanti kita buatkan satu QEW baru, misalkan di sini QEW untuk send email gitu. Nah, prosesnya. QEW untuk send email ini nanti dia cuma satu line, ini untuk nge-trigger proses send email gitu. Itu disimpan di QEW-nya Laravel dan dia akan jalan di background proses, nggak perlu nunggu selesai gitu. Itu juga nanti di sini ada QEW misalkan mungkin image-nya mau diproses nih, image processing gitu. Image processing ini kan bisa aja image-nya dipotong dulu, dipangkas gitu ya, biar nggak terlalu berat. Terus tuh ada upload ke AWS misalkan. Terus tuh ada apa lagi? Kalau di marketplace ya, ada juga proses kayak indexing produknya gitu. Karena kan di marketplace kan nggak sesimpel ini kan mas sebenarnya. Dia tuh punya untuk Elasticsearch dan lain-lain gitu kan, untuk database-nya tuh yang untuk pencarian sendiri gitu. Nah, untuk proses indexingnya sendiri itu kan nggak mungkin langsung dilakukan saat pertama kali penjual itu nge-post produk, pasti bakal lemot banget. Nah, untuk proses kayak indexing produknya itu biar bisa masuk ke searchingnya user, itu mereka masuknya ke beda lagi tuh gitu. Makanya itu kalau sudah bentuknya aplikasi yang skalanya jutaan user gitu ya, ribuan, ratusan ribu sampai jutaan user, jarang banget yang pakai Laravel sih. Pakainya pasti yang Pakainya apa lebih ringan. biasanya, Mas? Kalau Kalau udah di kayak gitu, Mas. kalau di aku itu kita pakai Golang kayak gitu. Hmm. Golang karena dia lebih cepet sih, lebih cepet juga. Terus tuh ya itu sih faktor utamanya itu lebih cepet, lebih simpel kalau Golang. Memang kalau Laravel itu spek-spek untuk institusi yang aplikasinya nggak terlalu jelimet mas. Misalkan kayak Human Capital Management gitu ya, aplikasi HRD itu tuh Laravel masih cukup. Terus kayak aplikasi kelas online, nah itu masih cukup banget Laravel tuh. Kayak kalau misalkan kalian tahu di coding itu masih pakai Laravel. Setauku ya, websitenya di coding itu pakai Laravel. Kayak gitu. Jadi kayak handling ratusan ribu user, Laravel masih oke lah, masih bisa gitu. Tapi kalau sudah kayak urusan sama AI dan lain-lain, Laravel masih oke. Cuman pastikan ya kayak gini ini harus tahu gitu. Karena prosesnya pasti nggak di satu tempat doang. Kayak gitu. Oh ya, kalau jutaan user juga, jutaan data ya, kok ratusan ribu user, jutaan data itu Laravel masih mungkin banget. Aku sudah ada studi kasus yang kayak gitu dan masih bisa optimize lah aplikasinya. Tapi harus Oh. banyak lebih ke dalam gitu, Mas. Wah, mantap nih, Mas. UI Kalau gitu-gitu. dioprek nih. Kalau dioprek memang banyak sih, Mas. Cuman kan kalau ngisi kelas gitu memang ini aja sih, biar yang lain juga pada paham kan, biar sama-sama gitu. Tapi kalau misalkan Mas atau teman-teman yang lain punya pertanyaan yang lebih spesifik dan lebih mendalam, kalau saya yang ngerti, insya Allah saya jawab gitu. Kayak gitu. Nah ini kan ada banyak nih, ada job chaining, ini juga, ini ketika jobnya itu terikat dengan job yang lain ya. QW-nya tuh tadi prosesnya, misalkan ada proses processing image, habis itu kita buat lagi QW terpisah untuk uploadnya, itu bisa juga tuh. Nanti dia chaining prosesnya, saling terikat satu sama lain kayak rantai. Ini juga mantap. Terus tuh nanti ada lagi optimasi yang lain ya, kalau untuk data yang besar-besar tuh kita gunakan yang namanya Redis gitu. Oh, Redis Redis. Cache. Itu penting juga tuh dan aku udah coba dan memang cepet banget sih pakai Redis gitu. Jadi nanti datanya selain kita simpan di database kita simpan juga di memori database gitu ya, yang bentuknya itu RAM. Kalau simpelnya ya, perangkat kerasnya tuh RAM gitu. Kita taruh di RAM gitu.
datanya. Misalkan data produk ini setelah kita simpan nanti ada proses untuk nyimpan ke Redis juga gitu. Cuman maintain Redis juga perlu gitu. Kayak key value-nya datanya harus selalu sinkron dengan database, itu perlu banget tuh. Jadi nanti ketika update produk berarti Redis-nya dihapus dulu, terus tuh data produk di database diupdate dulu. Setelah itu baru kita masukin lagi key-nya ke Redis. Nah, gitu-gitu. Cuman untuk di MOA sendiri kayaknya nggak sampai ke sana deh, Mas. Gak apa-apa sih. Heeh. Kalau yang Yang Redis penting itu tahu sudah sih, yang sempat penting tahu. ada bahasanya sih Mas, sempat saya lihat dulu di YouTube. Mm-mm. Memang Oh ya asik sih Mas Mas, kalau di gali-gali software mau engineering. tanya nih Mas, lagi Mas. Kalau yang API berarti yang nembak ke misalnya aku pakai Flutter nih. Mm-mm. Berarti yang ku tembak di HTTP-nya itu yang di bagian Class API itu ya. Yang Ya, ini ya. kalau defaultnya, nah defaultnya Laravel tuh pasti ke sini API ini. Kalau ini Hmm. kan tadi saya ini ya modifikasi ya di road service provider ya. Hmm. Hmm. Karena kan kadang-kadang kan ada juga dokumentasi API itu yang bentuknya tuh linknya kayak API dot nama domainnya gitu kan Mas. Gini API dot domain.com misalkan terus tuh slash v1. Nah ini kan kadang-kadang developer Laravel bingung tuh karena defaultnya nggak kayak gini gitu. Jadi rubahnya tuh di road service provider itu bisa dirubah di sini. Nah, ini dihapus saja prefix API-nya di sini, terus jadiin P1. Nah, nanti otomatis kan tinggal dibuatin domain, terus dikasih subdomain, terus kita pakai prefix P1 udah jadi. Sama kayak punya orang-orang itu gitu. Tapi untuk defaultnya kayak gini sebenarnya. Bahkan untuk routing ini kan, kalau sudah app-nya skala besar ya mas ya, yang bagian ini ya, bagian API.php. Ini kan cuma satu produk ya sudah ada berapa line, 5 line kan. Nanti kalau ada Hmm. entity atau service lain ini bakal banyak banget panjang ke bawah. Nah, itu dihindari biasanya kalau di kantor saya pribadi gitu. Nah, kita bikinin satu buah folder, terus nanti folder itu per service itu sendiri-sendiri lagi tuh ininya, Hmm. filenya itu. Nah, itu nanti modifikasi di sini. Jadi kita akan lakukan looping, tapi loopingnya itu ke folder. Jadi secara dinamis gitu. Kita nggak perlu tahu namanya apa, yang penting formatnya konsisten, kita looping foldernya secara dinamis. Nanti prefixnya akan menyesuaikan sesuai nama foldernya. Nama filenya juga sama gitu. Jadi prefixnya nanti kayak slash products gitu, kita nggak define di sini, langsung define di sini aja nih slash products. Yang penting nama nama filenya products.php berarti itu jadi prefixnya, bisa diakalin nih kalau mau ekspor ke sana juga bisa. Cuman kalau untuk skala aplikasi yang masih simple ya nggak perlu sih, masih di sini aja udah cukup sebenarnya. Bagus sih Mas. Jadi kan kita kan ada bayangan gitu kalau di software house nanti oh, seperti ini ya. Jadi kita nggak kaku gitu lah untuk. Hmm, hmm. Betul mas, berarti sering-sering explore. Kalau aku dulu biasanya tuh masuk-masuk forum gitu mas ya, buka-buka yang kayak gini nih kan dev.to gitu, pakai ekstensi kayak gini baca-baca kalau ada waktu luang, kadang-kadang ada dapat info-info kayak gitu sih. Sama yang paling manjur itu ketika kita ketemu problemnya. Kalau ketemu problemnya pasti nyari solusinya kemana-mana tuh. Kayak gitu Mas sih. dulu di kantor pakai apa Mas pertama waktu pegang? Kalau pertama kali kerja itu malah kode Igniter. Oh, Masih aplikasi lama mas, CI3 dulu. CI3 sempat ngasihin CI4, baru ke Laravel. Habis ke Laravel di kantor yang sekarang tuh kita butuhnya kebutuhan lain, jadi pakai Golang, pakai Node.js juga, pakai TypeScript gitu-gitu ya. Cuman ya belajarnya ya sambil googling mas. Kita bikin project sambil baca gitu kan. Kan sebenarnya konsepnya sama nih, cuman sintaksnya beda kan sama aturan-aturannya itu. Nah, jadi kita tapi ya yang perlu diingat kalau multiple language gitu ya, pastikan satu bahasa atau satu framework tuh lancar banget dulu sampai tahu selak beluknya. Jadi nanti kalau migrasi ke bahasa lain lebih cepat biasanya mas. Paling kita baca dokumentasinya bisa lebih paham sih waktu kita pindah-pindah gitu. Sekarang sih yang lagi aktif Laravel, Golang yang lagi aktif ya sekarang. Laravel sama Golang. baik Kak bisa Flutter nih Mas, keren tuh Flutter sama Laravel gitu, karena yang udah dicari itu. Laravel cuman slicing doang ya mas. Nggak lanjutin lagi. Sudah terbenam di sini. Tapi asik sih memang ya. Dan memang lagi cari banget betul kalau mau jadi mobile developer belajar Flutter, atau yang kedepannya bagus juga KMP itu ya, Kotlin multiplatform lagi hype juga Flutter. Di tempatku juga lagi nyari ini mas Flutter. Cuman untuk Hmm. tahun 2024 sih.
bulan-bulan 3 gitu lagi nyari Flutter. Dan nyarinya tuh dari sekarang gitu, saking susahnya. Susah sih Mas. Apalagi pakai state management kan sekarang. Iya, wajib gitu. Pakai Pakai apa Mas? Blok Q. ya? Simple Di itu blok sini sih. itu banyak aplikasi itu beda-beda sih Mas. Ada yang Qubit, ada yang Block gitu. Aku nggak tahu ya, dia tuh Veloci terus tuh dalamnya pakai Qubit gitu. Yang aku cerita gitu ya ke engineer-ku ya di Flutter-nya dia. Tapi tergantung case-nya mereka sih. Kalau misalkan nggak terlalu butuh yang full BLOC, ya nggak perlu pakai BLOC dia. Dia pakai yang Qubit-nya itu katanya. Kalau di Flutter-nya. Tapi kalau kebutuhannya memang di BLOC-nya full, pakai itu gitu. Kurang mendalam mas kalau Flutter. Gak apa-apa sih Mas. Saya juga Heeh, belajar kok. heeh. Konsep lebih ke konsep software engineering secara general sama back end yang lebih general, arsitektur yang general saya lumayan bisa sih kalau yang itu ya topiknya. Design system gitu-gitu. Asik juga. Oh ya Mas, mungkin ada apa referensi apa gitu, website atau apa gitu untuk kita bisa ngoprek gitu biasanya. Kalau aku ya pertama itu pasti dokumentasinya dulu pertama. Terus tuh kalau misalkan mau spesifik ke mana gitu ya, kayak Quiwi, ini kan cuma cara pakainya doang kan. Nah, aku cara searchingnya doang mungkin yang beda mas. Aku nyarinya bakal best practice gini, best practice using Quiwi in Laravel gitu misalkan. Pakai bahasa Inggris nih, karena yang bahasa Indonesia masih jarang banget yang best practice banget gitu. Nanti biasanya di Medium sih dapatnya, medium.com ini. Kayak gini. Nanti bakal ada best practice-nya. Kalau spesifik ke satu website tuh jarang sih Mas. Aku lebih sering kayak memang ketemu kasus, pasti aku nyari best practice-nya tuh gimana gitu. Biar bisa buntusin decision-nya kan. Karena kan role-ku juga untuk yang decision itu kan. Jadi bakal banyak riset mana-mana gitu. Biasanya sih Larakesh ini kan ini lebih ke forum ya. Kalau aku seringnya Medium nih, medium.com ini. Kalau di kantor itu kita subscribe ke Medium gitu. Jadi nanti Mediumnya bisa unlimited. Hmm, Terus kalau misalkan kan juga terlalu mahal juga nggak sih $5 kalau nggak salah per bulannya. Kalau misalkan forum yang bagus ya sekarang dev.to ini sih mas. Ini banyak topik juga dan banyak yang sharing bagus-bagus juga internasional. Nah di sini sih. Nanti kan ada banyak tentang ininya ya, topik-topiknya ya. Ya gitu. Kita bisa cari juga misalkan tentang Laravel, ada hashtag-hashtagnya juga dan JavaScript gitu. Kalau kalau punya aku tadi tuh udah aku pasangin di extensionnya Firefox ya. Jadi akan muncul yang lagi trending sekarang tuh di dunia tuh apa sih gitu. Sekedar tahu gitu kan, dia tahu nggak ketinggalan banget karena kan teknologi cepet banget ya mas ya ganti-gantinya. Jadi kita ya harus Mas. ngejar juga gitu, harus tahu juga tuh kayak gitu-gituan. Lebih ke situ sih kalau sumber ya. Kalau di YouTube ya, yang Indo tuh yang paling bagus punyanya Mas Eko itu programmer zaman now itu Oh iya paling itu bagus tuh. bagus itu. Itu lengkap, detail, panjang-panjang ya. Cuman makin lama ya mas ya nanti masnya sendiri mungkin rasain makin lama kita ngoding dan lain-lain gitu ya pasti akan belajarnya itu jadi lebih cepet kan mas kan pasti yang tutorial di video itu bahkan lebih jarang dicari sih kita malah jarang nyari biasanya lebih langsung ke dokumentasinya karena akan lebih cepat gitu baca langsung oh pakai ini udah gitu karena kan kalau video kan kita nungguin tuh dari intronya dulu salah membuka masuk lagi ke dalam gitu kan dan kadang-kadang nggak spesifik gitu jadi makin lama kita di dunia ini pasti nyarinya tuh lebih ke bacaan sih ketimbang video ya. Itu kalau preferensi pribadi ya. Biasanya aku kalau belajar dari video itu kalau aku nggak paham sama sekali topiknya, masih clueless lah, nggak tahu apa-apa nih. Kayak aku kan nggak terlalu tahu Python misalkan. Python terutama di bagian data data mining atau apa gitu. Aku bakal belajar itu di video sih karena aku nggak tahu apa-apa. Tapi ketika misalkan aku sudah tahu dasarnya atau intermediate levelnya, pasti pencariannya nanti lebih ke teks sih. Jadi kalau YouTube tuh aku memang saran channelnya sedikit ya. Kalau satu lagi tuh Laravel Daily. Kalau Laravel khusus ya, Laravel Daily. Itu punyanya siapa itu lupa namanya, orang luar. Itu juga bagus tuh Mas. Dia akan case per case kayak tadi. Misalkan pakai Kui, caranya kita bisa loading data 1.000 data lebih banyak, 1 juta data lebih cepat, kayak gitu-gitu. Dia buat videonya tipis-tipis kayak gitu. Itu Laravel Daily nama channelnya.
Itu juga bagus. Kalau Indo sih masih PZN, terus tuh WPU juga bagus. Tapi lebih ke basic ya kalau WPU ya. Basic basicnya gitu. Gitu. Oke Mas, terima kasih atas penjelasannya. Oke, oke. Oke, guys, yang lain, guys. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum kita tutup. Oh iya, presensinya belum di close ya. Ini jangan lupa di ini ya, di start terus nanti di end ya. Di end udah. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, aku akhiri sampai di sini ya. Oh ya Mas, Terima misal kasih. berapa pertemuan lagi Mas kita Mas? Ini kita 9 kan, berarti iya 3 lagi berarti. Sampai 12. Ingat tuh. Heeh. Habis itu internship itu. Tapi aku detailnya belum tahu ya, nanti dari Delsa mungkin kalau detail tentang internship. Oke Mas, terima kasih. Share dulu. Oke, oke.